Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya dengan judul cara mendapatkan nilai skripsi. Ya, jadi skripsi itu kan SKS-nya banyak ya, SKS-nya banyak. Ada yang 4, ada yang 6 ya, tergantung dari kurikulum. Nah, emang semua skripsi itu dapat A? Belum tentu ya. Dan apakah nilai untuk mendapatkan A skripsi itu berat? Juga enggak ya, karena ini tergantung dari proses setiap mahasiswa ya. Nah, di sini saya akan sharing ya, gimana sih cara mendapatkan nilai A skripsi ya. Yang pertama, kita ya harus tahu proporsi penilaian ya. Apa itu proporsi penilaian? Jadi kalau di prodi kita di Farmasi UMPP itu penilaiannya dilihat dari nilai ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil atau ujian hasil. Nah, kalau di prodi yang lain atau mungkin di universitas lain itu punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Ada yang misalnya nilainya ditambah dengan nilai bimbingan ya ketika bimbingan. Ada yang nilainya dipisah murni dari ujian hasil, ada yang ditambah. Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa lihat di buku panduan skripsi ya, buku panduan skripsi, atau mungkin kalau misalnya tidak ada bisa bertanya ketika ada sosialisasi skripsi ya. Kalau di prodi kita ya di Farmasi UMPP itu ada di buku panduan ya. Terus yang kedua ya, ikuti aturan pada buku panduan skripsi. Nah, ini apa aja aturannya? Banyak sekali ya. Ada misalnya cara penulisan, titik koma, terus apalagi misalnya penulisan nama bakteri, nama tumbuhan. Ini khususnya kalau bidang farmasi ya, atau bidang eksakta. Terus misalnya penulisan satuan ya, kemudian tanda tanya, atau mungkin kalau yang non eksakta ya tulisan bahasa Inggris atau bahasa asing ya, yang itu harus ditulis miring, itu harus benar-benar diperhatikan ya. Terus kemudian kalimatnya harus EYD ya, ejaan yang disempurnakan, harus kalimat SPOK ya. Jadi jangan sampai misalnya ada kata hubung dan, di, ke, dari itu di awal kalimat ya, karena itu tidak sesuai dengan EYD ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka ini juga sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau misalnya keliru ya biasanya akan terlihat ya. Dan daftar pustaka ini harus lengkap dari awal hingga akhir ya. Meskipun daftar pustaka ini sepertinya ya kelihatannya sepele, karena ada beberapa mahasiswa yang daftar pustakanya hanya sedikit sekali. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, karena daftar pustaka ini salah satu poin juga ya dalam penilaian. Kemudian yang ketiga, mengerjakan penelitian dengan jujur ya. Nah, kejujuran itu memang segalanya. Kenapa ya? Karena kalau ketika jujur ya, penguji itu akan tahu ya, penguji akan tahu, tenaga laboran akan tahu ya kejujuran. Nah, di sini kalau jujur pasti akan lolos ya, akan lolos dan akan kelihatan ya. Karena kalau misalnya tidak jujur, ada data yang misalnya nih, ada data yang kurang bagus, atau mohon maaf, misalnya datanya kok kayaknya ini tipu-tipu. Nah, ini penguji akan menggali pertanyaan sebanyak mungkin sehingga permasalahan ya akan diperoleh ya. Maksudnya titik terangnya ini kira-kira ya penelitiannya itu jujur apa enggak ya. Tuh. Terus kalau jujur ya, penguji tentu tidak akan meminta penelitian ulang ya, karena kalau penelitian ulang itu mungkin ya tidak akan dapat A ya, itu mungkin ya, karena ya tadi ya, karena tidak jujur ya, karena
kejujuran itu segalanya. Terus kemudian yang keempat, harus jaga attitude ya. Attitude ini sikap ya, sikap, perilaku, sopan ya, itu ya harus dijaga ya, kepada siapapun ya, pada saat skripsi, kepada responden ya, terus kepada mitra ya, terus kemudian kepada laporan ya, kepada dosen pembimbing, kepada dosen penguji, kepada budekan, terus misalnya kepada pokoknya orang-orang yang terlibat dalam penelitian ya. Kenapa? Karena ya ketika kita tidak punya attitude yang bagus, mungkin misalnya dia tidak berkenan, sehingga mungkin kita akan sedikit disulitkan ya itu. Terus kemudian yang kelima ya, yang kelima kita harus tahu ya, kita harus tahu, mahasiswa harus tahu komponen penilaiannya apa saja ya. Nah, biasanya ini juga dituangkan di buku panduan ya. Di buku panduan itu biasanya akan dituliskan ya, untuk seminar proposal itu penilaiannya apa saja. Nah, ini teman-teman bisa membaca dulu ya, membaca dulu komponen penilaian sebelum ujian ya, baik itu seminar proposal ataupun ujian hasil, sehingga diperoleh nilai yang memuaskan gitu ya. Itu ada 5 tips dari saya bagaimana cara mendapatkan nilai A ya. Oke, semoga sedikit penjelasan saya ini membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan nilai A. Oke, kalau misalnya ada request ya, misalnya Bu Ainun pengen menjelaskan tentang apa ya, boleh komen ya di sini, atau mungkin bisa japri WA Bu Ainun ya. Baik, terima kasih. Semoga sukses buat teman-teman yang sedang skripsi ya, nilai A dan lulus dengan tepat waktu. Semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.